Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Trianapri dari kelas 12 Sains 1 akan menjelaskan mengenai radiasi elektromagnetik, yang lebih tepatnya mengenai bahaya dan pemanfaatan dari radiasi elektromagnetik tersebut, di mana materi ini digunakan sebagai bahan ujian praktek mata pelajaran fisika oleh guru pembimbing Ibu Rusninawati. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Sementara itu, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Berikut saya menjelaskan tentang pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio, di mana gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi. Yang kedua, ada gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai pemanas microwave, komunikasi radar atau radio detection and ranging, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang ketiga yaitu ada sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki sebagai berikut. Yang pertama, untuk terapi fisik, yaitu menyembuhkan penyakit cacar atau encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, sebagai remote control. Yang keempat, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif, serta beberapa contoh lainnya. Kemudian yang keempat, ada cahaya tampak. Beberapa contoh cahaya tampak, yang pertama yaitu pada bidang telekomunikasi, yaitu sinar laser yang digunakan untuk menyalurkan suara. Atau sinyal gambar melalui serat optik. Kemudian pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Yang ketiga, di bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet dimanfaatkan sebagai proses fotosintesis, membantu pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan operasi, dan memeriksa keaslian tanda. Yang keenam yaitu sinar X atau sinar Rontgen, dimanfaatkan sebagai pemotretan organ-organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, dan lain-lain, menganalisis struktur bahan dan kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan.
Kemudian yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma digunakan sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit, dan mengurangi populasi hama tanaman. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama yaitu pada laptop dan perangkat Wi-Fi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik yaitu seperti menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua yaitu handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari handphone, yaitu terdapat 4 akibat yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu mengurangi produksi sperma, di mana bagi para pria sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya potensi melahirkan keturunan. Yang kedua yaitu ibu hamil dan anak-anak. Sebaiknya bagi mereka yang menghindari radiasi elektromagnetik handphone berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak, dan mengurangi daya ingat. Yang ketiga, mengganggu ingatan manusia. Saat kalian melakukan telepon, disitulah handphone akan mencari sinyal secara terus-menerus dan menyebabkan terpapar radiasi terus-menerus. Bagi Anda yang sering menelpon dalam waktu lama dan kontinu, usahakan menggunakan handset atau loudspeaker agar tidak begitu dekat dengan telinga. Yang terakhir yaitu dapat menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel dalam jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi ponsel dikategorikan seperti zat karsinogenik berbahaya seperti kloroform, asap knalpot, dan timbal. Otak manusia dapat dengan mudah terradiasi apabila Anda menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Yang ketiga yaitu radiasi yang disebabkan oleh komputer. Perangkat komputer juga sering digunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul, antara lain yaitu seperti rabun mata, katarak, dan epilepsi. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara yang pertama yaitu istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh. Setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Kemudian, gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Dan atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurangnya 40-60 cm. Yang keempat yaitu televisi. Televisi merupakan piranti yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata kita.